Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 23 Desember tahun 2022. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Kalau kita bisa beraktivitas tadi pagi, siang, sore dan malam ini sebentar tiba saatnya kita akan tidur istirahat. Tapi sebelum kita tidur, kita cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Supaya pada waktu tidur pun kita bersama dengan Tuhan. Itu penting kita berdoa, baca firman Tuhan. Supaya kita menjadi anak yang manis. Kualitas hidup kita harus beda, Bapak Ibu. Warna kekristenan harus beda. Jangan nurutin daging. Kalau nurutin orang dunia, langsung tidur. Tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Seperti Bapak Ibu Saudara kalau dulu masih bekerja, ya saya dulu kalau masih bekerja belum menjadi pendeta, belum menjadi hamba Tuhan, tentunya saya fokus kepada perusahaan, hormat kepada pimpinan, hormat kepada atasan. Gak berani saya kepada pimpinan atasan. Ya, hormat apa perintah atasan kita harus taat lakukan. Konsentrasi kita kepada pimpinan kita, supaya hidup kita menyenangkan hati bos, hati pimpinan perusahaan. Sehingga karir kita juga salah satu kunci keberhasilan. Karir seorang itu kalau punya hubungan indah, hubungan baik, hubungan sehat dengan pimpinan. Nomor satu, apalagi kita dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebelum kita berbangun tidur, mari kita berdoa sama-sama. Karena nanti ngeri Bapak Ibu. Ya, saya mau bacakan Alkitab nanti. Tema firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Dikatakan mereka semua akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api dan belerang buat selama-lama. Oh, dijauhkan Tuhan, tidak mau. Kita bukan tempat di sana, tapi tempat saya bersama Bapak Ibu. Surga buat selama-lamanya. Untuk itu, saya mau menyanyikan lagu lama ini, saudara. 61 tahun yang lalu, saya pernah nyanyi lagu ini. Waktu anak sekolah minggu. Saya umur 5 tahun sudah khotbah, sudah pelayanan di sekolah minggu, ya, dan saya sering nyanyi lagu ini. Jika mati, pergi kemana? Surga atau neraka? Jika mati, pergi mana? Surga atau neraka? Haleluya. Surga senang selamanya, tapi neraka meratap tangisan. Haleluya. Jika mati, pergi mana? Surga atau neraka? Amin, haleluya. Surga senang selamanya, tetapi neraka penuh tangisan. Bayangkan Bapak Ibu, benar nih, serius loh. Itu firman Tuhan. Penuh dengan tangis, penuh dengan ratapan. Ingat pada waktu ada seorang kaya dengan Lazarus. Dia minta tetes air dengan Abraham karena di sini panas, sengsara. Oh, sedih Bapak Ibu, sedih. Saya sangat sedih. Kalau jangan sampai melihat ada saudara-saudara kita masuk di dalam api belerang, jangan dalam nama Yesus. Itulah saya sebagai hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam. Bapak Ibu tolong kalau sudah mendengarkan firman Tuhan dari saya, tolong dibagikan juga kepada mereka-mereka. Supaya mereka mari sama-sama bertobat. Berjalanlah di jalan yang benar. Supaya kita suatu hari masuk di dalam kerajaan surga. Jika mati, pergi mana? Surga atau neraka? Haleluya. Surga senang selamanya, tapi neraka penuh tangis ratap. Benar Bapak, saya mau baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10. Tempat si iblis, termasuk dengan malaikat-malaikatnya, termasuk manusia-manusia yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akan sama tempatnya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang.
Itu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ada nabi palsu. Nabi palsu berarti orang-orang yang ikut Tuhan, penuh dengan kepalsuan. Ya, itu manusia. Setan, iblis, termasuk manusia hidupnya penuh dengan kepalsuan. Nabi palsu yang menolak Yesus. Kan sering tuh kalau saya sendiri memberitakan firman, ada orang yang menolak itu. Ada. Ya. Enggak apa-apa. Dia menghina segala macam, dia menolak Yesus. Menolak saya berarti menolak Yesus. Enggak apa-apa, tapi saya berdoa supaya mereka diselamatkan. Sebab masalahnya nangis, saudara. Ya, kalau sudah masuk di dalam lautan api belerang, nangis, saudara. Ya, biar mereka ketok-ketok pintu tetap tertutup. Tapi bagi kita semua, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Bagi cinta Tuhan Yesus, saya mau menyanyi lagu kedua ini. Rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, kewargaan kita ada di dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, penuh damai sejahtera, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran kejayaan, amin, haleluya, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya.
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang maha mulia, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah tubuh jiwa roh kami Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran. Hidupku dikuduskan. Hidupku ini layak bagi Engkau Yesus, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa hal. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi, selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam tanggal 23 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Terima itu berkat Tuhan. Terima damai sejahtera penyertaan yang sempurna bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biarpun satu ayat, karena kemarin saya belum kupas Saudara. Ya, di dalam Wahyu pasal 21 ayat ke-8. Kemarin kita baca ayat yang ke-7. Biar Bapak Ibu setia sama Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, saya diberikan kekuatan bersama Bapak Ibu Saudara semua. Senantiasa sehat dari sejak 1 Januari 2021. Baca firman Tuhan pagi malam. Kalau pagi hari Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan perjanjian lama. Kalau malam hari perjanjian baru. Saat ini malam hari sudah sampai di Wahyu 21. Berarti tinggal satu pasal lagi. Terus kita lakukan dengan setia. Dan kalau Tuhan berkenan apa saya kupas lagi, ya, dari Injil Matius atau berdasarkan tema, saya masih bawa di dalam doa. Biar segala sesuatu jadi seturut kehendak Tuhan. Saya hamba Tuhan harus menuruti firman Tuhan. Harus taat kepada apa kata bos kita. Bos saya Tuhan Yesus Kristus. Dia Bapa kita semua yang sangat cinta kita semua. Amin. Saya mau baca Wahyu pasal 21 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow, dahsyat. Kematian yang pertama, pada waktu saudara mati, seseorang mati dikubur, itu kematian pertama. Kematian kedua, dikubur di neraka selama-lamanya. Kalau waktu kematian yang pertama dikubur, masih akan dihakimi, ya, masih dia akan bangkit lagi, ya. Waktu kerajaan 1000 tahun kan iblis di penjara itu. Nah, mereka itu akan bangkit, ya. Tanpa iblis, nanti malaikat Allah turunkan beritakan kebenaran kalau mereka dia bertobat dalam roh itu. Itu Tuhan yang punya otoritas, saudara, bukan otoritas saya. Dan Tuhan sendiri yang bekerja. Para malaikat-malaikat turun tangan itu. Tapi kalau tidak bertobat, nanti semuanya mereka masuk dalam lautan api belerang. Ngeri Bapak Ibu. Ya, tempat mereka iblis selama-lamanya. Oleh itu mari, kita bukan tempat di sana. Jangan sampai seperti ini contoh. Di Matius 25 pada waktu 5 gadis. Ini kan gereja Tuhan, saudara. Di Matius 25. Ya, Matius 25 ayat yang ke-10. Itu jemaat gereja itu. Orang Kristen yang sudah percaya sama Tuhan. Dibayangkan 5 gadis yang bodoh. Tapi mereka hidupnya tidak membak minyak. Coba saya mau baca ayat yang 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Dan berkata, Tuhan, Tuhan,
bukakanlah kamu pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Coba ini, berjaga-jaga, artinya waspada. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan penuh dengan doa. Ini penting, supaya bukan waktunya lagi kita hidup foya-foya ikutin daging manusia. Tapi sudah saatnya kita hidup bagi Kristus. Sudah saatnya kita memperbaiki kualitas hidup kita, supaya kualitas hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Seperti saya kasih ayat terakhir penutup. Jadi bagi mereka yang tidak tertulis seperti tadi, saudara, ya, itu orang penakut, berarti orang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan sih, ya, orang yang penakut, orang tidak percaya, orang-orang keji, ya, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, semua penyembah berhala, semua pendusta, pokoknya semua ini hidup di dalam dosa, main dengan daging semua. Seperti satu lagi, saudara, di Galatia pasal 5, mereka tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5, coba ini. Mereka yang hidupnya menurut daging, nggak bisa, saudara. Tapi bagi kita minta senantiasa, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 19, coba saya baca. Galatia pasal 5, 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal itu yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, Yesus ingin supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Karena di dalam Wahyu pasal 21-27, ayat 27, di surga tidak ada barang yang najis, tidak ada barang keji, tapi semua kudus. Oleh karena itu, mari dari saat ini kita berusaha keras berjuang untuk hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang penting dari kita ada kerinduan, nanti Roh Kudus akan memampukan kita. Rindu kita minta sama Tuhan, aku rindu Tuhan hidup kudus. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Kayaknya Roh Kudus akan menolong aku. Minta sama Tuhan, supaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus akan menuntun hidup kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, rumahku di surga. Rumah kita di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, dan ikuti firman Tuhan, supaya kita hidup taat kepada firman Tuhan, sehingga nanti Tuhan akan izinkan, layakkan kita punya tempat rumah di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan oleh. Amin.